Yuhu! Hari ini kalian akan aku ajak ke suatu tempat yang keren banget. Yuk! Hari ini kita mau jalan ke terowongan, oke? Tapi sebelumnya kalian bisa melihat-lihat view atau landscape yang ada di sini. Ini namanya Den Bosch dan keren banget. Yet. Yeah, we have a look in the future. Yes. Because everything can change. Everything is open. Yes. Ini adalah sebuah kota di Belanda namanya Den Bosch, dan di sini ada sebuah terowongan yang tepatnya terowongan ini di bawah tanah. Nah, kami sudah mendapatkan tiket dengan susah payah, padahal ini susah banget kalau enggak pesannya lewat online. Tapi ya karena Tuhan Maha Baik, makanya Madam Suki dan teman-teman dan juga Diego bisa ke sini atau dapat tiketnya. Yuhu! Oftewel die daar voor plunderen. Nou, de mensen die hier woonden vonden dat natuurlijk niet prettig. Dus die zochten een toevlucht tot de hertog van Brabant. En het toeval wil dat in dit deel had die hertog... Yang sedang berbicara itu tentulah seorang guide ya. Ini bapak yang pakai topi dan kacamata, dan dia sedang menerangkan tentu saja dengan bahasa Belanda begitu. Jadi ia memberikan penjelasan tentang terowongan di bawah tanah ini yang digunakan, dan bangunan-bangunan itu sudah berada di situ sekitar 800 tahun yang lalu. Wow. Oh ya, cicak di dinding. Ya, akhirnya kita bisa duduk di sini karena sebelumnya tadi katanya penuh tapi aku percaya bahwa kita bisa pergi. Dan di sini kita banyak sekali orang dan ramai banget. Een regenspuur. Het water van het dak komt daar gewoon kilovoet in en dat gaat zo opzij. Ja, ik zag het al zo. Zo'n bed. Dit maar zo in en dan is het van. Ja. Nou, hartelijk welkom. Leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Harry, dat hadden jullie ongetwijfeld al gezien. Ik ga jullie rondvaren op de historische route. En dat is de meest bevaren route van Webber 6. Dat is de meest bevaren. Ik ga helemaal door de binnenstad. En als jullie het leuk vinden, dan ga ik jullie het helemaal vertellen. Ja. En als jullie het niet leuk vinden, weer spoedig te klein. Men mocht niet buiten de stadsmuren bouwen uit oogpunt van veiligheid. Dus rond 1300 gingen de mensen opnieuw naar de hertog van Brabant en vroegen of ze de stad mochten uitbreiden. We bevinden ons inmiddels onder de Koningshof, die is hierboven gelegen. De plek waar men in de jaren 70 van de vorige eeuw begonnen is met de restauratie, is uitgegeven, waar huizen gebouwd werden. Die huizen die werden gebouwd aan de straat. En vanaf de achterkant van het huis liep de tuin zo schuin af naar het water, tot op de hoogte van wat jullie daar zien. Maar vanwege ruimtegebrek heeft men de tuin op een gegeven moment opgehoopt, het zand, de buis lopen om die in het wegdek aan te leggen. En er is in Nederland een wet die zegt dat het minimaal 1 meter onder het wegdek moet liggen. Dus vandaar dat men het op deze manier heeft opgelost. Mooi hoor. Echt mooi. Ja. Beautiful kan? Nou, zo'n 90% van deze watertjes is natuurlijk. Oorspronkelijk 13 kilometer lang. Op het moment is daar nog zo'n 3 kilometer van over en nog 2,5 kilometer varen. En die rechts hier is een voorbeeld van een tak die is afgesloten. Die heeft op een gegeven moment allemaal rotzooi uit de stad ingestopt en die heeft nog verder dicht gevestigd hierboven. En via dit soort bootjes werden de koeienhuiden uitgevoerd, hier van hoog gehesen. Er werd hierboven leer van gemaakt en als dat proces klaar was, gingen we terug de boten in en dan ging het weer naar het achterland. Echt mooi.
Praktis ya. If you have house here, Dat wil ik laten horen. Nah, gimana menurut kalian? Gimana kebersihannya di sini? Andai saja di Indonesia itu memiliki kebersihan sungai-sungainya itu seperti ini, barangkali bisa dibuat sebuah sarana tempat wisata, dan itu pastinya dapat menghasilkan uang. Bener nggak, Cin? Ya kan? Nah, jadi terowongan di bawah tanah itu berfungsi sebagai saluran air juga loh. Nah, jadi zaman dulu, sekarang juga masih kayaknya ya. Disinilah pembuangan terakhir dari apa ya, dari makanan-makanan yang sudah dikunyah dan diolah oleh tubuh. Tetapi anehnya air di sini itu benar-benar gak bau gitu loh. Walaupun sampai saat ini dan sampai ratusan tahun yang lalu itu digunakan sebagai hal-hal seperti ini. Je dient het voormalige huis van bewaring. De horen erbij Paleismeester. Oh my god, beautiful. Kita masuk ke terowongan. Nou, dat gaatje hier recht voor ons is gemaakt in de muur van 1318. Iedereen eventjes goed bukken, alles binnenboord gaan. look at this. Ja. Straks nog eens uit. Look at this. Oh my Nou, god. na 1318 is de stad nog 2 keer uitgebreid. 1 keer. You can sleep here. You can En de live muur, here. daar we zijn Gimana setelah ngelihat dalamnya dari terowongan ini, kayaknya bisa untuk tinggal ya. Kebayang gak sih pada zaman Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua itu di sini juga di dalam terowongan itu bisa dibuat untuk orang ini ya, orang untuk melarikan diri begitu. Nah, setelah masuk terowongan, dan ini adalah bagian luarnya. Jadi kalau kita ngomongin tentang kanal itu ada sungai ya. Kalau kita ngomongin kanal, kalau kita ngomongin tentang dam di Belanda itu emang luar biasa banget. Yang bangunannya itu kokoh, En daarboven zie je de kerk. sekokoh-kokohnya. Die hoort bij het deel waar we net onderdoor zijn gevraagd. Bisa kalian bayangkan sendiri ya, karena Nederland itu artinya adalah negara di bawah laut gitu, atau gimana ya, kondisi tanahnya itu lebih rendah daripada lautan begitu. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri, Belanda itu adalah negara yang sangat kecil, tetapi dengan banyaknya dam yang akhirnya ada tempat-tempat atau lahan yang memang dikeringkan, kemudian dijadikan sebuah pemukiman. Nah, selama Madam Suki tinggal di Belanda ini ya, kalau kita hujan sederas apapun, itu kebayang gak sih dalam 1 jam 2 jam itu airnya itu meresap ke tanah begitu. Kebayangkan kalau gimana kalau ini sudah negara kecil begitu, kondisi tanahnya juga lebih rendah daripada lautan. Pastinya ini kalau bendungannya tidak bagus, damnya tidak bagus, bakalan negara ini bakalan jadi tenggelam gitu. Jadi kenapa ya dulu itu Indonesia itu, terutama Jakarta kan mau dibuat seperti itu rencananya dengan Bapak Ahok ya, karena Indonesia juga banyak penduduknya ya, tetapi kan tidak merata. Ada di Jakarta aja yang lebih banyak orang, karena banyak sekali orang yang mencari pekerjaan. Juga Surabaya, Jakarta, intinya kota-kota besar lah ya, yang dipadati oleh penduduk yang mencari pekerjaan. Tapi ya mungkin itu belum bisa terrealisasikan di Jakarta atau di Indonesia. Jadi memang untuk ke Belanda itu memang nomor 1 ya, untuk dam-dam atau bangunan-bangunan yang sekiranya kalian bisa lihat sendirilah ya dalamnya bagaimana. Jadi Madam Suki nggak perlu banyak nyerocos dan banyak ngobrol di sini. Jadi kita nikmatin aja yuk di dalam terowongan ini. Yuhu, gimana, kalian suka kan?
zo onder deze toon vandaan komen en jullie kijken omhoog. Dan kijk je tegen de onderkant van een houten huis aan. En eigenlijk is dat een manier zoals huizen in de middeleeuwen werden gebouwd. Compleet van hout. Maar goed, in zo'n stad was altijd vuur aanwezig. Er waren bakkerijen, smederijen. Er stond een groot ketelhuis in de Vermenstraat. Dus het kwam regelmatig voor dat de stad in brand kwam. Zo is het 1463. Mooi hoor. Heel mooi. Ja. Nah, seperti Madam Suki pernah bilang kan, Nah, kalau dari rumah-rumah Suki, orang kita harus kaya di luar negeri Minus itu 10 adalah rumah-rumah yang justru dekat dengan sungai gitu. Juga rumah-rumah yang dekat-dekat dengan dengan hutan. Nah, karena di Belanda itu tanah sangat mahal sekali ya, dan orang-orang biasanya itu kebanyakan mereka itu rent atau sewa rumah itu seumur hidup gitu, Besti. Nah, jadi kebayangkan juga kalau untuk mencari kontrakan rumah, kamu pikir itu mudah? Enggak. Di sini itu mencari kontrakan itu 2 tahun. Ada yang sampai 5 tahun. Kenapa? Karena di sini serba diatur ya. Jadi orang datang ke Belanda itu nggak bisa sembarangan. Lalu gimana dengan orang-orang yang datang ke Belanda ilegal? Ya, kalau orang ilegal bisa tinggal di Belanda tapi hidupnya nggak tenang gitu, Besti. Alias dikejar-kejar. Kalau ketahuan ya udah deh dipulangkan ke negaranya. Jadi nanti diusir sama polisi dan douane gitu. Jadi kalau mereka nanti datang ke Belanda nggak bisa, karena namanya akan di blacklist selama 5 tahun lebih. Jadi nggak mudah untuk tinggal di Belanda itu. Memang Belanda adalah negara yang sangat terbuka atau welcome ya untuk orang-orang yang refugee atau pengungsi kayak dari negara-negara lain yang mengalami perang begitu. Tapi bagaimana nanti mereka setelah perang selesai di negaranya dipulangkan, kayaknya nanti itu pembahasan yang agak-agak panjang di sini. Jadi kalian nikmati aja perjalanan di dalam terowongan bawah tanah ini. Dan yang jelas terowongan ini nggak bau sama sekali, meskipun pada saat ini tetap aja orang-orang membuang atau dari WC-nya itu ke sungai ini. Kok bisa ya? Dan bangunan-bangunan ini Madam Suki udah bilang ya, itu sudah berdiri 800 tahun yang lalu. Wow, really amazing, ya kan? Kebayang nggak sih tiba-tiba ada Pangeran Drakuli yang datang menangkap kami semua di sini? Ngeri. Nou, togen zijn uiteraard sterk qua constructie. Dat is dus ook al in de middeleeuwen. Hier recht voor jullie zie je een toog die in 1995 is gerestaureerd. Als jullie recht omhoog kijken, dan zie je dat daar een gebouw op rust van wel 4 verdiepingen. Dus dat geeft aan hoe sterk dat zo'n constructie is. Mooi dit. Oh ya, kalau ada yang tanya tiket per orang berapa, di sini sekitar 12 euro ya, itu sekitar 200.000 something like that satu orang gitu. Gemaakt. En die kom en die verwijst naar carnaval, hè? Oeteldonk. Dus een beetje een knipoog naar carnaval. Oke, sekarang kita selesai jalan-jalan lagi dan kita mau minum dulu. Oke, kita mau minum dulu karena saat ini adalah musim summer. Barangkali sekarang jam 5 sore, something like that.
So have a look ya di sebelah aku ini apa ya, pokoknya keren banget deh. Itu kan keren banget kan. Nah tadi kita udah jalan ke terowongan sini dengan boat ya. Dan tadi itu full banget, tapi temanku bilang, aduh ini dari Indonesia loh. Dan nyonyanya tadi itu merasa kayak, aduh kasihan ya dari jauh gitu. Jadi mesti pakai trik ya di sini. Oke, aku pesan minuman dulu. Yuhu. Nah ini banyak banget apa tuh namanya, sepeda di sini banyak sekali. 180 jaar later had hij er wel gestaan, hè? 180 jaar. 180 jaar later. Proost, Pauline, hè? Jongens, proost. Proost. Gaat het goed, hè? Ja. Proost. Cheers. 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 Mooi ya. Nah, kenapa itu pecah? Sorry. Ya ampun. Wat kleiner. Straks. We kunnen er heus rijden. We zaten een pleintje midden in het dorpje. Daar is een B4 restaurant. Ya. Kita makan di sini. Dan kalau di Belanda nggak heran ya kalau kita makan terus itu bau ganja, karena memang di sini tidak apa-apa. Kadang orang merokok dengan ganja. Oke, sekarang kita mau makan lagi. Suasananya full dengan manusia. Niet ervan? Ja. Ja, geniet ervan. Smakelijk eten. Want het enige wat je zag, was dat je de oppervlakte van iets had aangeraakt dat zo ontzettend groot was. Dat het zo ontzettend belangrijk was. Dat mensen niet Akhirnya begitu aja dulu. Nah, gimana menurut kalian udah diajak ke terowongan bawah tanah di kota Den Bosch di Belanda. Jadi mudah-mudahan kalian suka dan serasa ikut ke sini ya. Yuhu!